Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirat sekalian, saya merasa sangat berbahagia bisa diundang berinteraksi dengan kawan-kawan di Universitas Pakuan, khususnya di rayon Sokrates ya, di Fakultas Hukum Universitas Pakuan. Topik yang disampaikan kepada saya ini cukup berat ya. Ini biasanya harus disampaikan dalam 2 semester mungkin ya. Tetapi ini harus dipadatkan menjadi 2 jam, mungkin malah kurang ya. Tetapi saya akan mencoba, dan karena audiensnya saya kira adalah kebanyakan dari Fakultas Hukum, saya akan lebih banyak merujuk langsung kepada pasal-pasal di dalam UPA ya, Undang-Undang Pokok Agraria, sebagai rujukan dasar ya ketika kita berbicara agraria. Jadi ini topik yang dimintakan oleh panitia filosofi agraria. Nah, tentu ketika bicara filosofi agraria ini, saya tidak akan membahasnya terlalu abstrak ya. Seolah-olah kita bicara mengenai filsafat yang sifatnya sangat fundamental begitu. Tentu nanti ini akan di luar konteks kalau saya bicara seperti itu, tetapi karena ini disampaikan di Fakultas Hukum ya, di Universitas Pakuan, saya akan mengacu kepada perspektif konstitusi. Dalam hal ini adalah pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, dan penerjemahannya, penafsirannya di dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Jadi satu-satunya undang-undang yang menyebutkan secara langsung ya, salah satu pasal di dalam konstitusi adalah Undang-Undang Pokok Agraria ini ya. Biasanya rujukan ke UUD 45 itu tidak disebutkan secara langsung, tetapi di Undang-Undang Pokok Agraria ini disebutkan secara langsung, dan itu adalah pasal 33 ayat 3 ya. Nanti kita akan sampai ke sana. Baik, kalau tadi saya menyampaikan pasal 33 ayat 3, kita semua tentu sudah hafal ya. Jadi pasal itu berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jadi ini landasan konstitusi ketika kita bicara mengenai filosofi agraria. Nah, kalau ini kita pilah ya menjadi 3 frase semacam ini, sebetulnya 3 frase ini kurang lebih mewakili aspek-aspek dari filsafat ya. Jadi kalau kita bicara mengenai apa ya, hakikat dari sumber-sumber agraria, sering juga disebut sumber daya alam, itu sebetulnya kita bicara mengenai aspek ontologinya ya. Ontologi itu suatu cabang dari filsafat yang mempelajari tentang hakikat dari yang ada ya. Jadi apa sih sebetulnya yang ada itu? Nah, yang ada di sini tentu saja ketika kita bicara agraria berarti frase pertama ini ya, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Kemudian kita bisa masuk juga kemudian ketika kita loncat misalnya ke aspek ketiganya ini, yaitu sebesar-besar kemakmuran rakyat, sesungguhnya ini bicara mengenai aspek aksiologi ya. Jadi aksiologi itu cabang filsafat yang mempelajari apa nilai ya dan kegunaan dari sesuatu ya. Jadi apa sih nilai dan kegunaan ini? Ini tujuannya, kegunaannya adalah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jadi ini sebetulnya adalah aspek aksiologinya. Nah, kemudian untuk menuju dari ontologi ke aksiologi ini kemudian diperantarai oleh frase yang kedua ini, yaitu dikuasai oleh negara ya. Jadi untuk mewujudkan ya dari aspek pertama ini ke aspek yang ketiga ini diperantarai oleh yang kedua ini, frase yang kedua ini, yaitu dikuasai oleh negara ya. Dan inilah yang kemudian kita bisa terjemahkan dari sisi aspek epistemologi. Epistemologi itu adalah cabang filsafat yang mempelajari sumber, struktur, metode, dan kesahihan pengetahuan. Jadi pengetahuan kita mengenai agraria itu sebetulnya didasarkan atas apa, dan berdasarkan itu maka bagaimana kemudian negara menguasai dan kemudian berdasarkan wewenang itu mengatur gitu ya. Nah, jadi seperti itu, sehingga kalau kita terjemahkan lebih rinci, sebetulnya aspek ontologi ini bicara mengenai apa sih cakupan sumber-sumber agraria itu. Lalu kemudian hakikat dari sumber-sumber agraria itu seperti apa, kemudian hubungan bangsa dan rakyat Indonesia dengan sumber-sumber agraria itu seperti apa ya. Jadi ini aspek ontologinya. Lalu kemudian ketika kita bicara mengenai aspek epistemologi, ini adalah cara bagaimana kita memperoleh pengetahuan mengenai persoalan agraria, itu bisa didasarkan pada pandangan idealisme,
dan bisa juga mencakup juga pandangan realisme. Nah, berdasarkan dua pandangan inilah nanti kita akan melihat bagaimana kemudian wewenang ya negara itu kemudian dijalankan. Lalu aspek aksiologi seperti tadi disampaikan adalah soal nilai dan kegunaan dari sumber-sumber agraria itu. Nah, di sini jelas sekali di dalam pasal 33 ayat 3 ini kemakmuran rakyat itulah tujuan akhirnya ya. Tetapi kemudian kalau kita nanti masuk ke penjabaran di UPA, ternyata pengertian kemakmuran rakyat itu cukup komprehensif gitu ya. Dan sesungguhnya dari situlah kita nantinya bisa memahami apa yang disebut sebagai agrarian citizenship ya. Jadi kewarganegaraan agraria itu seperti apa. Hubungan antara rakyat dengan negara di dalam bidang agraria itu seperti apa. Yang kalau itu tidak diwujudkan, maka sebetulnya kewarganegaraan kita itu masih teringkari ya, belum dijamin sepenuhnya oleh negara. Jadi sebetulnya tiga hal inilah yang kita bicarakan kalau kita kemudian membahas mengenai filosofi agraria. Tetapi ini sesungguhnya pembicaraan yang sangat panjang sekali ya. Tapi coba kita lihat nanti. Nah, kenapa kemudian filosofi agraria berdasarkan perspektif konstitusi ini menjadi penting ya? Dan kemudian kenapa pasal 33 ayat 3 tadi kemudian harus diterjemahkan ya, diturunkan menjadi Undang-Undang Pokok Agraria ya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Karena konteksnya seperti ini. Jadi konteksnya adalah Indonesia itu negara agraris, juga negara yang sangat spiritual. Semua rakyat di Indonesia itu selalu mengakui bahwa bumi, air, dan segala macam itu adalah karunia Tuhan ya. Karena itu ada upacara, kalau dulu ya, masyarakat tradisional dulu ada upacara persembahan ya. Itu sebuah pengakuan bahwa masyarakat kita sangat agraris dan sangat religius pada saat yang sama. Kemudian sayangnya ya, masyarakat di Indonesia pada waktu pasca kemerdekaan, jadi menjelang atau sebelum undang-undang ini ditetapkan, itu hukum agrarianya masih sangat berciri kolonial ya, karena banyak ditetapkan oleh pemerintah Hindia Belanda ya, dan dengan sendirinya itu bertentangan dengan cita-cita kemerdekaan ya. Nah, salah satu bentuk dari warisan kolonial itu adalah hukum agraria kita itu sifatnya dualistis ya. Jadi di satu sisi ada hukum adat, di sisi yang lain ada hukum barat ya, jadi hukum dari Eropa, hukum yang dibawa oleh Belanda. Lalu juga kalau kita ingat sebetulnya kebijakan Belanda di Indonesia itu ditandai oleh adanya pembedaan menurut golongan ya, menurut golongan. Jadi ada golongan pribumi, ada golongan timur jauh gitu ya, ada golongan Eropa, dan masing-masing golongan itu punya hukumnya sendiri, punya aturannya sendiri, dan inilah sebetulnya ciri-ciri dari sistem apartheid ya. Kalau kita lihat negara-negara yang pernah dijajah oleh Belanda itu pasti punya ciri-ciri apartheid ya. Jadi masyarakat jajahannya itu dikelompok-kelompokkan menurut golongan yang berbeda-beda. Ada golongan pribumi pakai hukum adat ya. Ada golongan timur jauh, Jepang, Cina ya, atau orang Arab itu juga satu golongan sendiri itu pakai hukum mereka. Lalu orang Eropa pakai hukum Eropa. Jadi ada dualisme bahkan pluralisme ya. Itu yang menyebabkan ada ketidakpastian hukum ya. Dan sistem apartheid pasti tidak adil ya, karena ada asumsi bahwa satu golongan lebih tinggi daripada golongan yang lain gitu ya. Nah, karena itu hukum agraria penjajah inilah yang kemudian coba dihapus, dan sebetulnya UPA itu diterbitkan dengan mencabut warisan hukum kolonial ini ya, yang sifatnya adalah dualisme. Kemudian ada asas domain fair clearing. Domain fair clearing itu artinya apa? Artinya satu pernyataan, klaim sepihak sebetulnya oleh negara bahwa tanah-tanah yang tidak bisa dibuktikan sebagai hak milik oleh rakyat, maka itu otomatis tanahnya negara. Jadi negara itu menjadi pemilik atas apa? Atas tanah-tanah yang tidak bisa dibuktikan sebagai hak milik pribadi oleh rakyatnya. Jadi enak saja ya, secara santai begitu kalau dia ingin ngambil tanah, lalu dia tanya ini tanahnya milik pribadi bukan? Kalau iya, mana buktinya? Nah, kalau tidak bisa dibuktikan, itu otomatis tanah negara ya. Tanah milik negara. Itu domain fair clearing. Tentu hal semacam itu tidak adil ya, karena kemudian hak-hak rakyat tidak bisa dilindungi. Nah, inilah yang juga dihapus ya. Jadi ini konteks yang mendasari kenapa kemudian konstitusi kita bunyinya seperti itu ya. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, bukan dimiliki ya, dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah, mari kita lihat ya. Kalau kita bicara dari sisi ontologi, itu artinya adalah hakikat dari apa yang ada. Yang ada di sini adalah sumber-sumber agraria.
maka kita lihat bagaimana perspektif UUPA ya di dalam melihat hal ini. Nah, saya kutipkan saja karena ini di Fakultas Hukum ya. Jadi cakupan dari sumber-sumber agraria, jadi kalau ada yang tanya, agraria itu apa ya? Agraria itu kalau di dalam pasal 33 ayat 3 itu mencakup ini ya, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya ya. Jadi itu. Nah, di dalam UPA ini ternyata kemudian ditafsirkan lebih lanjut, ada tambahan ya. Jadi bumi, kemudian air ini masih sama, tapi dengan tambahan ruang angkasa ya. Jadi ruang di atas air, di atas bumi, itu juga sumber agraria. Makanya kalau kita bikin rumah susun gitu ya, itu ada haknya juga di atas awang-awang gitu ya, yang di atas tanah itu ya. Apalagi kalau kita kaitkan sekarang dengan iklim global ya, kan sekarang karbon bisa dijual gitu ya, itu artinya juga menjadi sumber agraria ya. Jadi bumi, air, ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, itulah sumber agraria. Tentu saja sepanjang itu di dalam wilayah Republik Indonesia ya, karena kalau di luar wilayah Republik Indonesia berarti sudah merupakan sumber-sumber agraria negara lain, kita tidak akan bicarakan itu. Lalu cakupan lebih lanjut, ada penjelasan lebih rinci ya. Yang dimaksud bumi itu apa ya? Itu permukaan bumi, termasuk pula tubuh bumi di bawahnya, jadi sampai ke dalam, serta yang berada di bawah air. Jadi kalau kita sampai ke dasar danau atau sampai ke dasar laut, nah di bawahnya kan tanah ya, sampai ke bawahnya itu termasuk pengertian bumi. Kemudian yang dimaksud dengan air adalah perairan pedalaman, maksudnya perairan darat gitu ya, maupun laut. Kemudian ruang angkasa adalah ruang di atas bumi dan air. Jadi ini kalau kita bicara secara ontologis, cakupannya seperti ini ya. Kemudian kalau bicara ontologi tentu tidak hanya bicara definisi dan cakupan, tetapi juga hakikat ya. Nah, kalau dalam perspektif UPA, di sini dinyatakan hakikat dari sumber-sumber agraria itu sebetulnya yang tadi berada di seluruh wilayah Indonesia tadi ya, itu merupakan kesatuan tanah air ya. Jadi bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu adalah kesatuan tanah air. Jadi Anda mesti sangat merenungkan ya term ini ya, tanah air ya. Jadi itu suatu kata majemuk ya, yang kemudian mengandung pengertian yang jauh lebih kompleks ketimbang kalau itu dilepas ya, tanah dan air ya. Tetapi kemudian itu disatukan, itu pengertiannya menjadi sangat berbeda. Jadi kalau Anda misalnya menggunakan bahasa Inggris itu kan homeland ya. Jadi konotasinya hanya tanahnya ya. Tetapi kalau dalam bahasa Indonesia, karena kita negara kepulauan, itu tanah air ya. Jadi itu sangat penting untuk Anda hayati ya. Dan itu adalah tanah airnya seluruh rakyat Indonesia ya. Jadi siapa yang memiliki? Nah, yang memiliki ternyata bukan negara ya atas dasar domain verklaring itu, tetapi itu adalah tanah airnya seluruh rakyat Indonesia. Jadi pemiliknya adalah rakyat Indonesia ya, yang semuanya bersatu sebagai bangsa Indonesia. Nah, itu penting untuk digarisbawahi. Ini dinyatakan dalam pasal 1 ayat 1. Lalu yang penting juga adalah semuanya ini ya, bumi, air, dan ruang angkasa dan kekayaan alam terkandung di dalamnya itu dinyatakan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa. Jadi ini menunjukkan bahwa UPA ini sangat religius ya, karena dasarnya kan Pancasila ya. Jadi kalau dulu pernah ada yang bilang UPA itu produk komunis, ya bagaimana? Kan tidak mungkin itu ya, karena di dalamnya ada pernyataan yang sangat jelas, karunia Tuhan Yang Maha Esa ya. Lalu nanti juga ada hak milik di dalam UPA, kalau di negara komunis kan hak milik tidak diakui. Jadi dulu pernah itu di stigma ya, sebagai undang-undang produk komunis ya. Kemudian kesemuanya itu merupakan kekayaan nasional ya. Jadi kekayaan nasional yang tentunya kekayaan nasional di sini nih ya, kekayaan alam ini digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Masih lanjut mengenai aspek ontologis. Lalu apa kemudian hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya? Ternyata di dalam UPA dinyatakan, dan ini kemudian sebagai koreksi ya terhadap dualisme tadi ya, kan tadi sudah saya sampaikan konteksnya adalah dualisme, bahkan pluralisme hukum ya, karena setiap golongan itu punya hukum masing-masing ya, yang kemudian itu membuat kekacauan ya, ketidakpastian hukum, yang dulu sengaja dibiarkan oleh Belanda kan dalam konteks pecah belah ya, divide et impera ya, sistem apartheid, dengan satu pemosisian bahwa hukum Eropa lah yang lebih unggul gitu ya.
Nah, inilah yang kemudian dikoreksi. Jadi, bumi, air, ruang angkasa, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu diatur menurut hukum adat. Jadi, di sini dinyatakan hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa ialah hukum adat. Jadi, semula hukum adat itu hanya berlaku untuk golongan pribumi ya. Kalau golongan timur jauh, golongan orang Arab, ya, golongan orang Eropa, itu nggak tunduk di situ ya. Nah, sekarang ini dinyatakan semuanya itu adalah dasarnya adalah hukum adat. Tentu hukum adat yang tidak statis, tidak seperti asalnya ya, tetapi yang sudah dikembangkan, yang mencerminkan kepentingan nasional dan persatuan bangsa. Nah, jadi ini ya, kalau kita bicara mengenai apa sebetulnya aturan hukumnya ya, dasarnya adalah adat ya, hukum adat. Bagaimana kemudian hubungan bangsa atau rakyat Indonesia dengan sumber-sumber agrarianya ini ya? Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa semuanya ini adalah milik rakyat Indonesia. Ini ditegaskan lagi di dalam pasal 1 ayat 2, bahwa bumi, air, dan ruang angkasa itu adalah bumi, air, dan ruang angkasanya bangsa Indonesia. Ya. Kemudian lebih eksplisit lagi, hubungan antara bangsa Indonesia dan seterusnya ini adalah hubungan yang bersifat abadi. Ya. Jadi tidak ada yang bisa memutuskan hubungan rakyat itu dengan tanahnya. Makanya kan kalau dalam bahasa Jawa ada istilah sak dumuk bathuk sak nyari bumi ya. Jadi ibaratnya itu tanah itu adalah martabat ya, harga diri yang untuk itu dipertaruhkan dengan nyawa ya, seperti itu ya. Jadi itu diakui di dalam UPA. Hubungan itu bersifat abadi. Selama kita menjadi bangsa Indonesia, selama itulah kita sebetulnya menjadi pemilik dari air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Karena itu, hanya warga negara Indonesia dan bukan warga negara asing yang mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air, dan ruang angkasa. Jadi tidak bisa memiliki hak milik yang mutlak WNA itu ya, karena dia bukan bangsa Indonesia ya. Kemudian juga dinyatakan tiap-tiap warga negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita, mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah, serta untuk mendapatkan manfaat dari hasilnya. Nah, ini sesuatu yang revolusioner ya teman-teman. Karena kalau Anda perbandingkan, bahkan di Amerika Serikat yang konon kampiun demokrasi itu, tahun 60-an itu hak perempuan itu masih sangat terpinggirkan ya, belum memiliki hak memilih. Sementara di Indonesia, perempuan sudah dari awal pemilu tahun 55 sudah memiliki hak suara. Ya. Di dalam UPA juga dinyatakan wanita punya hak yang sama dengan laki-laki untuk memperoleh hak atas tanah ya. Jadi seperti itu. Kemudian kalau kita tadi sudah memahami apa itu aspek ontologinya, sekarang kita masuk ke aspek aksiologinya ya. Jadi kalau dinyatakan hukumnya itu adalah hukum adat ya, hak-hak warga negara itu dijamin di situ, semuanya itu adalah milik bangsa Indonesia. Lantas semua itu tujuannya untuk apa? Nah, tujuannya adalah di dalam penggalan terakhir pasal 33 ayat ini adalah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Tetapi apa artinya sebesar-besar kemakmuran rakyat ya? Nah, menarik sekali di dalam UPA inilah yang kemudian menjadi mandat negara ya. Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari negara. Jadi negara diberi mandat untuk menguasai ini dengan sejumlah wewenang. Nah, wewenang yang berasal dari hak menguasai negara atas sumber-sumber agraria ini tujuannya adalah digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat ya. Apa wewenangnya nanti akan kita jelaskan. Tetapi kita lompat ya dari ontologinya ke aksiologinya. Inilah sebetulnya tujuannya ya. Jadi untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jadi akuntabilitas negara itu diukur sejauh mana dia bisa menggunakan sumber-sumber agraria untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kalau itu tidak bisa diwujudkan, maka berarti negara sebetulnya mengingkari mandatnya ya. Nah, kemudian menarik juga di dalam pasal 2 ayat 3 UPA, pengertian kemakmuran rakyat ini kemudian dijelaskan lebih rinci ya. Jadi tadi ini kan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat ya. Nah, kemudian dijelaskan di dalam UPA, apa sih artinya kemakmuran rakyat? Karena kalau kita menggunakan pemahaman umum, kemakmuran itu kan konotasinya hanya ekonomi kan ya. Tetapi ternyata tidak ya. Ternyata di dalam UPA yang disebut sebagai kemakmuran rakyat itu mengandung 3 pengertian. Pertama adalah kebahagiaan. Ya, pasti ya. Karena tanah itu bukan hanya sumber ekonomi, sumber pendapatan, tapi itu adalah sumber identitas. Ya. Hubungan manusia dengan alamnya, dengan tanahnya, itu akan berbeda-beda dari satu tempat ke tempat lain. Karena apa? Karena di Indonesia ini ekosistemnya sangat beragam sekali ya.
ada yang di gunung, ada yang di lereng, ada yang di lembah, ada yang di dataran rendah, ada yang di pulau-pulau kecil, ada yang di pesisir, ada yang daerahnya itu tropis, ada yang agak mendekati Australia seperti di NTT jauh lebih kering gitu ya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi itu semua akan menghasilkan hubungan manusia dengan alam yang berbeda-beda dari satu tempat ke tempat lain dan kemudian membentuk ekologi budaya yang berbeda-beda juga. Dan itulah terlihat sebetulnya hubungan timbal balik itu tidak saja hanya mencakup aspek ekonomi tetapi juga ada aspek budaya, aspek identitas ya. Kenapa kok sawah di Manggarai itu bentuknya seperti lingkaran? Itu karena ada budaya di situ, dan disitulah sumber kebahagiaan, sumber identitas, sumber martabat ya. Jadi mewujudkan sebesar-besar kemakmuran, rakyat juga harus menjamin kebahagiaan itu. Karena itu bumi, air, dan kekayaan alamnya dinyatakan sebagai karunia ya, karena ada aspek spiritualnya itu ya. Nah, baru kemudian yang berikutnya adalah sebagai sumber kesejahteraan. Barulah inilah kita bicara mengenai kemakmuran dalam aspek ekonomi ya. Tentu tanah, hutan, ya, pesisir, laut, kekayaan alam di dalamnya, ikan, dan segala macam ya, keanekaragaman hayatinya, itu semua adalah sumber kesejahteraan bagi rakyat ya. Dan kemudian yang terakhir adalah kemerdekaan ya. Jadi ada aspek politiknya juga ya, aspek politik. Jadi ini yang seringkali kita tidak sadari bahwa pengertian kemakmuran yang dimaksudkan di dalam konstitusi kita itu cakupannya sangat komprehensif ya. Dan itu harus diwujudkan dalam masyarakat sendiri ya, tiga hal ini. Dalam negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Jadi Anda bayangkan ya, ternyata tujuannya itu sangat komprehensif. Nah, dengan demikian kalau kita menggarisbawahi tiga aspek dari kemakmuran rakyat ini, sebetulnya ini punya implikasi kepada entitlement kita sebagai warga negara ya. Sebagai warga negara kita punya entitlement untuk mendapatkan kebahagiaan di lapangan agraria. Kita memiliki hak ya, entitlement untuk mendapatkan kesejahteraan di bidang agraria. Kita berhak untuk mendapatkan kemerdekaan di bidang agraria. Yang kalau itu tidak bisa diwujudkan oleh negara, maka citizenship kita itu sebetulnya masih kurang ya, masih belum utuh ya. Dan karena itulah entitlement itu menuntut negara melakukan rekognisi supaya kebahagiaan warganya itu terjamin. Kemudian kalau kesejahteraan berarti menuntut redistribusi. Kenapa penguasaan tanah harus merata ya? Itu salah satunya untuk ini ya. Kenapa kok hak-hak masyarakat adat itu harus diakui ya, harus direkognisi, karena itulah basis dari identitas mereka ya. Kalau itu dicerabut, mereka kehilangan habitatnya ya, mereka akan kehilangan kebahagiaannya ya. Kemudian juga harus ada kemerdekaan ya. Dan karena itu negara harus menjamin ada partisipasi dan representasi termasuk di dalam urusan agraria ya. Nah, inilah yang kita sebut sebagai kewargaan atau kewarganegaraan agraria ya, agrarian citizenship. Itu menuntut negara mewujudkan politik rekognisi, menuntut negara mewujudkan politik redistribusi, dan juga menuntut negara mewujudkan politik partisipasi. Nah, ketika kita sampai pada tahap ini, sebetulnya kita nantinya akan masuk kepada aspek epistemologi. Nah, tadi saya sudah sampaikan bahwa dari sisi epistemologi itu bisa didasarkan pada pandangan idealis di dalam melihat situasi agraria, dan bisa didasarkan pada pandangan realis ya. Jadi pandangan idealis kan berarti kita membayangkan sesuatu yang ideal gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, berdasarkan pandangan idealis inilah kemudian ada beberapa pasal yang kemudian pada dasarnya mengatur frase ini ya, frase bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung dalamnya itu dikuasai oleh negara. Yang tujuannya tadi itu ya, kemakmuran rakyat. Nah, inilah yang kemudian dicantumkan di dalam beberapa pasal. Jadi, bumi, air, ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara ya, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Karena negara itu adalah organisasi kekuasaannya seluruh rakyat. Logikanya ini sebetulnya seperti logika ulayat di dalam hukum adat ya. Jadi kalau di Sumatera Barat misalnya, ulayat itu kan berarti dia mencakup wilayah dari satu nagari tertentu, yang kemudian seluruh ulayat itu dikuasai dan diatur oleh kerapatan nagari ya. Jadi itu pada level bawah begitu.
Nah, sama juga seperti itu, pada level paling atas itu dikuasai oleh negara. Nah, itu bukan berarti bahwa nagari memiliki tanah ulayatnya, tidak. Atau negara memiliki seluruh wilayah Indonesia, tidak. Tetapi menguasai, sehingga dengan menguasai itu dia memiliki wewenang untuk menyelenggarakan urusan publik ya, tidak urusan privat tapi urusan publik. Jadi nagari menyelenggarakan urusan publik di wilayah ulayatnya, seperti juga negara menyelenggarakan urusan publik, dan urusan publik itu adalah wewenang-wewenang yang nanti akan dijelaskan ya di seluruh wilayah Indonesia. Nah, apa wewenangnya ya? Hak menguasai dari negara itu memberi wewenang kepada negara untuk beberapa hal berikut ya. Jadi inilah penyelenggaraan urusan publiknya ya. Pertama adalah mengatur dan menyelenggarakan peruntukan. Jadi sumber-sumber agraria itu diperuntukkan untuk pihak mana, lalu penggunaannya untuk apa, apakah untuk pertanian, untuk pemukiman, untuk industri, untuk perkebunan dan seterusnya. Kemudian persediaannya ya, jadi harus ada yang disediakan juga ya, karena tidak mungkin semuanya harus dieksploitasi sekarang. Persediaan untuk kawasan konservasi dan seterusnya, dan juga pemeliharaannya ya. Jadi itu wewenang yang timbul dari hak menguasai negara. Kemudian menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa. Jadi negara kemudian memiliki wewenang untuk mengatur siapa memiliki hak apa gitu ya, di mana gitu ya. Itu memiliki hak mengatur itu, apakah hak milik atas tanah atau hak pakai dan segala macam ya. Seperti itu. Lalu juga mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum ya. Jadi ada perbuatan hukum menjual, mewariskan, ya, menghibahkan, itu kan perbuatan-perbuatan hukum terkait dengan ini, itu juga diatur oleh negara ya, ada peraturannya untuk itu. Kemudian berdasarkan hak menguasai negara juga itu lalu ditetapkan macam-macam hak ya atas permukaan bumi yang disebut sebagai tanah, ada hak milik, ada hak pakai, ada hak guna usaha, ada hak guna bangunan gitu ya, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang atau badan-badan hukum ya. Kemudian selain hak atas tanah juga ada hak-hak atas air dan atas ruang angkasa. Lalu kemudian dinyatakan bahwa semua hak atas tanah itu mempunyai fungsi sosial ya. Jadi ini sebetulnya sama dengan hukum adat ya. Jadi ada fungsi sosial atas tanah ya. Karena itu kepemilikan atas tanah itu tidak berarti kepemilikannya bersifat mutlak ya. Dia bisa saja dicabut kalau kemudian dia dibutuhkan ya untuk kepentingan yang lebih luas. Atau jangan sampai di dalam memanfaatkan tanah itu kemudian mengancam ya kepentingan lebih luas ya. Misalnya dulu kan pernah ramai itu ya, ada orang punya tanah di Jakarta lalu dia pagarin itu ya tanahnya itu sesuai dengan batas-batas di dalam sertifikatnya. Tetapi kemudian itu menutup jalan bagi lalu lintas warga ya, dan itu tentu bertentangan dengan ini ya, semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Jadi ini beberapa pandangan idealis yang kemudian memberikan satu ketentuan lebih rinci mengenai bagaimana wewenang negara itu harus dijalankan terkait dengan bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Nah, tetapi penting juga untuk disadari ya, bahwa persoalan agraria itu tidak hanya menyangkut hal-hal yang ideal semacam itu. Permasalahan agraria di Indonesia itu penuh dengan masalah ketimpangan, karena itu warisan dari masa kolonial. Ada hubungan-hubungan yang sifatnya eksploitatif, ya. Ada bentuk-bentuk pemerasan, ya. Ada kemiskinan, ya. Ada konflik dan segala macam. Ya. Jadi berdasarkan pandangan realis itulah maka kemudian di dalam UPA itu juga ada aturan-aturan yang kemudian memandatkan kepada negara supaya masalah-masalah itu bisa diatasi kalau kemakmuran rakyat ini ingin dicapai. Jadi kemakmuran rakyat ini bisa dicapai bukan hanya dengan aturan-aturan yang sifatnya ideal tadi, tetapi juga harus merespon, menyelesaikan masalah-masalah yang masih amburadul begitulah ya. Jadi itu kan pandangan realis ya. Jadi berdasarkan pandangan realis terhadap kenyataan di Indonesia masih amburadul itu, maka kemudian ada beberapa aturan yang harus dilakukan oleh negara supaya kemakmuran rakyat bisa dijamin ya. Jadi misalnya apa? Misalnya di dalam pasal 7, untuk tidak memberikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan. Ya. Ternyata di Indonesia ada situasi di mana tanah itu terakumulasi pada kelompok tertentu yang jumlahnya begitu rupa sehingga itu menimbulkan ketimpangan dan konflik. Nah itu nggak boleh ya. Ini kan pandangan realis ya, karena kenyataannya begitu maka aturannya seperti ini. Kemudian ya, Pasal 10 ayat 1, setiap orang dan badan hukum yang mempunyai suatu hak atas tanah pertanian pada asasnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakan sendiri secara aktif.
Nah, kenapa ada aturan begitu? Karena pada kenyataannya sejak tahun 60-an ini juga banyak dijumpai tanah itu dikuasai tetapi diterlantarkan. Hanya menjadi objek spekulasi ya, supaya nanti kalau harganya bagus baru dijual, tetapi itu nggak digarap oleh pemiliknya. Itu banyak sekali di Kabupaten Bogor ini, kalau Anda tanya ke Pemda di Cibinong, banyak sekali tanah terlantar itu ya. Dan itu sebetulnya menyalahi aturan. Dan juga dengan mencegah cara-cara pemerasan ya, karena ternyata hubungan-hubungan produksi di atas tanah pertanian itu banyak sekali yang memeras ya, buruhnya tidak dibayar dengan baik atau sewanya terlalu tinggi gitu ya, bagi hasilnya tidak menguntungkan petani penggarap. Sistem inti plasma itu sebetulnya hanya menguntungkan inti, plasmanya selalu rugi ya, kemitraan seringkali juga begitu ya. Jadi itu adalah kenyataan-kenyataan real di lapangan yang kemudian berdasarkan pandangan realis itulah maka aturan ini muncul begitu ya. Seperti itu. Lalu di pasal 11 ayat 1, hubungan hukum antara orang termasuk badan hukum dengan bumi, air, dan ruang angkasa serta wewenang-wewenang yang bersumber pada hubungan hukum itu akan diatur agar tercapai tujuan dalam pasal 2 ayat 3 dan dicegah. Nah ini ya, penguasaan atas kehidupan dan pekerjaan orang lain yang melampaui batas. Jadi orang itu bisa menguasai kehidupannya orang lain ya. Jadi inilah yang di dalam undang-undang ini disebut exploitation l'homme par l'homme ya. Ini bahasa Prancis yang dikutip di dalam penjelasan ya. Jadi eksploitasi manusia atas manusia yang lain. Nah itu tidak boleh itu ya. Di dalam OPA tidak boleh. Dan ini banyak sekali sekarang terjadi ya. Nah ini dicegah ya. Jadi wewenang itu harus dijalankan supaya hal-hal semacam ini bisa dicegah. Jadi jangan sampai penguasaannya itu menimbulkan eksploitasi. Penguasaan itu kan bisa saja tidak hak milik ya, tetapi orang itu menguasai dengan hak sewa. Nah, jangan sampai hak sewanya itu justru mengakibatkan penguasaan atas kehidupan si petani penggarap yang melampaui batas, karena sewanya sangat mahal, atau bagi hasilnya sangat merugikan petani penggarap misalnya, seperti itu ya. Kemudian ya, perbedaan dalam keadaan masyarakat dan keperluan hukum golongan rakyat di mana perlu dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional diperhatikan ya, dengan menjamin perlindungan terhadap kepentingan golongan yang ekonomis lemah ya. Jadi ini juga penting ya. Di dalam penjelasan pasal ini nanti kalau Anda baca nanti akan Anda dapatkan bahwa di dalam melihat perbedaan di masyarakat itu UPA tidak lagi melihatnya berdasarkan golongan ya. Golongan dalam arti yang berlaku di zaman Belanda dulu ya. Setiap kelompok masyarakat itu punya hukumnya sendiri. Jadi nggak lagi dilihat begitu. Makanya nggak relevan lagi bicara WNI keturunan atau WNI asli. WNI keturunan Jawa atau keturunan Tionghoa. Nah, itu nggak relevan. Itu nggak boleh. Ya. Tetapi yang harus diperhatikan adalah apa? Adalah berdasarkan kedudukannya secara ekonomi. Mana yang golongan ekonominya lemah. Maka itulah yang harus dibantu oleh negara. Nggak peduli siapapun dia, dari golongan manapun. Agama apapun. Gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi ini sangat progresif sekali ini UPA itu. Jadi kalau Anda kemudian melakukan satu analisis sosial, tentu aspek ekonomi ini yang harus kemudian lebih diperhatikan. Jangan sampai kemudian Anda terjerat pada sentimen-sentimen yang sifatnya komunal ya, tetapi kemudian mengabaikan pihak golongan miskin ini ya. Yang golongan ekonomi miskin ini bisa saja dari etnis yang beda-beda ya. Sebagaimana halnya golongan yang mengeksploitasi itu juga bisa dari golongan pribumi. Kan nggak mesti yang golongan keturunan selalu mengeksploitasi ya. Kadang juga yang pribumi yang mengeksploitasi ya. Seperti itu. Jadi itu berdasarkan pandangan realis itulah pasal ini muncul ya. Kemudian juga penting sekali diperhatikan, segala usaha bersama dalam lapangan agraria didasarkan atas kepentingan bersama dalam rangka kepentingan nasional dalam bentuk koperasi atau bentuk gotong royong lainnya. Jadi kenapa kok koperasi ini muncul ya? Anda ini harus pahami pemikirannya Bung Hatta ya, kenapa kok kemudian koperasi menjadi alternatif ya. Kenapa? Karena pada waktu era kolonial itu kan penguasaan tanah secara luas itu dikuasai oleh perusahaan asing ya yang mendapatkan hak erfah ya, hak tanah ya dalam skala luas ya. Nah, nanti kita akan sampai pada pembahasan itu. Jadi, semestinya itu tidak hanya begitu, tetapi rakyat dalam bentuk koperasi atau bentuk gotong royong lainnya itu bisa diberi kesempatan untuk memperoleh tanah luas ya, supaya mereka bisa melakukan usaha ekonomi di bidang agraria pada skala yang komersial ya. Nah, ini lebih lanjut, ini ya semangatnya sama ya, meningkatkan produksi dan kemakmuran rakyat, menjamin setiap warga negara derajat hidup yang sesuai dengan martabat manusia, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya,
mencegah usaha-usaha dalam lapangan agraria dari organisasi dan perseorangan yang bersifat monopoli swasta. Jadi nggak boleh. Kalau bisa harus koperasi, begitu ya semangatnya. Jadi jangan sampai ada monopoli. Kalaupun ada monopoli harus dengan undang-undang, jadi itu artinya harus berdasarkan kesepakatan rakyat yang diwakili oleh wakil-wakilnya di DPR, misalnya untuk sektor energi yang sangat strategis misalnya gitu ya. Kemudian harus ada jaminan sosial, termasuk bidang perburuhan di lapangan agraria, karena itu perjanjian bagi hasil, upah mengupah, itu juga harus adil di lapangan agraria ya. Selama ini kan kalau bicara perlindungan tenaga kerja, seolah hanya di sektor industri ya, padahal kita punya undang-undang perjanjian bagi hasil ya. Kemudian memelihara tanah, termasuk menambah kesuburan, mencegah kerusakan adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum, dan instansi, dan seterusnya, lagi-lagi dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah. Dengan memahami filosofi seperti itu, baik pada aspek ontologi, pada aspek epistemologi, maupun pada aspek aksiologi, maka apa sih sebenarnya visi ya yang ingin dicapai oleh UPA itu ya dalam rangka mewujudkan besar-besar kemakmuran rakyat? Ya tentunya adalah terjadinya transformasi agraria. Transformasi dari apa ya? Dari struktur agraria yang bercorak kolonial ya, yang bercorak feodal, yang bercorak eksploitatif, yang bercorak penuh ketimpangan dan konflik, menuju struktur agraria baru yang lebih adil ya, lebih sejahtera, lalu kemudian bisa mengantarkan sektor pertanian ini terintegrasi dengan sektor industri ya dan seterusnya. Nah, apa yang dibayangkan oleh UPA ya untuk mewujudkan itu? Ternyata ada dua jalur ya untuk mewujudkan itu. Jalur pertama apa? Jalur pertama adalah melakukan redistribusi tanah ya kepada rumah tangga petani melalui land reform. Tadi kan di dalam beberapa pasal kan sudah dijelaskan ya yang tadi saya sampaikan ya. Jadi rumah tangga petani skala keluarga ya, family farm, itu kan penguasaan tanahnya sangat sedikit ya, sebagian besar di bawah setengah hektar ya, dan itu tidak visible untuk menyelenggarakan usaha tani yang menguntungkan, menyejahterakan, karena ya untuk biaya produksi terlalu mahal kalau skala ekonominya hanya setengah hektar misalnya ya. Jadi itulah kemudian penting pemerintah melakukan redistribusi tanah melalui land reform kepada rumah tangga petani. Jadi tujuannya tentu pertanian keluarga ini menjadi kuat, pemilikan tanahnya visible, layak gitu ya, yang di dalam Undang-Undang Land Reform nanti disebut 2 hektar, meskipun ukuran 2 hektar ini terlalu tinggi sebetulnya. Tetapi itulah dulu yang dibayangkan ya. Dan di dalam UPA ini jelas sekali ya, jadi jangan sampai ada pemilikan penguasaan yang melampaui batas, lalu batas maksimum dan minimum itu diatur baik untuk rumah tangga maupun badan hukum, lalu ada pembagian tanah kelebihan maksimum ya. Itulah land reform sebetulnya ya, supaya petani ini yang terlalu banyak menguasai bisa diambil, nanti diganti rugi oleh negara, kemudian diberikan kepada petani yang kekurangan ya. Jadi kalau ada land reform itu kan bukan berarti yang lebih diambil percuma ya, itu diganti rugi ya. Nanti petani yang menerima tanah kemudian mengangsur ya kredit kepada pemerintah senilai tanah yang dia terimanya itu ya. Kemudian jalur yang kedua, kita harus menyadari bahwa pertanian itu tidak semuanya skala rumah tangga ya. Ada pertanian yang membutuhkan skala yang sifatnya komersial ya, apalagi kalau komoditasnya perkebunan. Jadi penting juga untuk kemudian memastikan supaya sektor pertanian yang sifatnya komersial dan berskala menengah dan besar ini juga bisa dilakukan oleh rakyat, bukan hanya oleh perusahaan. Bagaimana cara memastikannya itu adalah melalui jalur kedua ini. Jadi bagaimana negara memberikan alokasi tanah untuk usaha bersama rakyat, jadi ini usaha bersama, bukan usaha rumah tangga. Bentuknya apa? Bisa koperasi atau gotong royong lainnya ya. Sekarang ada BUMDes, ada badan usaha milik petani, ada macam-macam ya. Termasuk bentuk gotong royong itu juga yang berbasis adat ya, ada marga mungkin ya, dan segala macam. Nah inilah yang dicantumkan di dalam beberapa pasal ini ya. Jadi di dalam pasal 12 ayat 1 itu ada dorongan untuk adanya usaha bersama dalam bentuk koperasi atau bentuk gotong royong lainnya. Lalu swasta tidak boleh monopoli ya, supaya usaha bersama rakyat ini bisa terlibat di sini ya. Lalu juga ada pasal 17 ayat 1 di mana harus ada batas maksimum ya untuk badan hukum. Yang sekarang ini sebetulnya tidak ada tuh. Batas maksimumnya hanya untuk rakyat, tetapi kalau untuk perusahaan tidak ada batas maksimumnya. Makanya kita bisa melihat sekarang jutaan hektar dikuasai oleh perusahaan. Sebetulnya itu tidak
adil dan menyalahi ini ya. Nah, ini jalur pertama, jadi ini land reform itu kemudian dilakukan untuk mewujudkan rumah tangga petani yang sejahtera. Di dalam pasal 8 ya, Undang-Undang 56 ini setidaknya 2 hektar. Ini mesti sudah harus dikoreksi karena sekarang sudah tidak mungkin. Lalu juga ada batas maksimumnya ya, batas maksimum jangan sampai melebihi ini ya. Yang kalau ini ada kelebihan, ini harus diambil ya, jadi harus diambil. Misalnya tuan tanah ini kan menguasai banyak, sementara petani gurem ini jumlahnya banyak tapi tanahnya kecil gitu ya. Nah, yang lebih inilah yang kemudian diberikan supaya nanti yang kecil ini naik ya, dia menjadi petani menengah ya. Petani gurem dan petani kecil ini bisa naik ya. Jadi diinjeksi dengan kelebihan tanah maksimum. Tapi juga transfer tanahnya bukan saja dari kelebihan, tetapi juga dari tanah negara, tanah bekas swapraja, dan tanah timbul, dan macam-macam. Jadi ada banyak sumber sebetulnya untuk menginjeksi ya, bukan sekedar tanah kelebihan ya. Inilah jalur pertama. Nah, jalur kedua, ini adalah mewujudkan usaha bersama komersial milik rakyat di lapangan agraria. Ini amanatnya pasal 12 ayat 1 di UPA, jadi dalam bentuk koperasi atau bentuk gotong royong lainnya. Jadi itu artinya apa? Artinya kalau ada HGU ya untuk perkebunan, ada HTI untuk kehutanan ya, dan segala macam ya. Itu jangan hanya diberikan kepada perusahaan. Amanatnya justru prioritasnya harus kepada koperasi gitu ya, atau bentuk gotong royong lainnya ya. Nah, barulah di pasal 12 ayat 2 itu dinyatakan negara dapat bersama-sama dengan pihak lain. Jadi ini dapat ya, konstruksinya itu dapat, bukan harus. Menyelenggarakan usaha bersama dalam lapangan agraria. Nah, siapa pihak lain itu? Di dalam penjelasannya disebutkan itu pemerintah daerah, pengusaha swasta yang bermodal nasional atau swasta dengan domestic capital yang progresif. Jadi perusahaan asing murni tidak boleh ya. Jadi harus ada penyertaan domestic capital yang progresif, makanya mestinya lebih dari 50% ya penyertaan saham dari modal dalam negeri itu. Sekarang ini sudah makin diliberalisasi ini. Tetapi lagi-lagi ini penting untuk diingat bahwa di sini konstruksinya adalah dapat, sementara yang prioritas adalah koperasi atau bentuk gotong royong lainnya. Tetapi kita kemudian tahu ternyata sejak di era Orde Baru justru yang banyak sekali dapat alokasi tanah skala luas ya, dalam bentuk HGU, HGB, HTI dan seterusnya itu ya perusahaan-perusahaan ini. Padahal ini bukan prioritas sebetulnya ya. Jadi bukan berarti anti perusahaan enggak, tetapi kita melihat kenyataannya sudah sangat tidak proporsional. Nah, jadi kalau dua hal ini bisa diwujudkan, sebetulnya kemudian ini akan memicu perkembangan ekonomi pedesaan yang sangat progresif karena nanti kemudian ada integrasi antara on-farm ya di pertanian, lalu off-farm dan non-farm ya. Jadi itu kemudian industri kecil di pedesaan ya, kerajinan tangan di pedesaan ini kan non-farm ya. Ini juga akan turut dipicu oleh kinerja sektor pertanian yang baik ya, karena lahannya cukup, atau juga koperasi-koperasi yang punya lahan cukup luas ya. Nah, biasanya kalau pertanian keluarga ini kan dominannya pertanian pangan ya, meskipun tentu ada perkebunan juga. Sementara kalau yang skala besar, menengah besar ini biasanya adalah perkebunan ya. Tetapi ini semuanya kalau kita mengikuti pasal 12 ayat 1 seharusnya adalah rakyat yang diutamakan ya. Nah, baru kemudian ini diintegrasikan dengan industrialisasi pedesaan, jadi ada aset reform dan akses reform ya. Kerajinan pedesaan dikembangkan. Ini kemudian ada industri pengolahan yang kemudian tercipta di desa, bukan di kota ya. Kemudian jasa lingkungannya bisa dimanfaatkan, ekowisata ya di desa ya, lalu ada pembangkit listrik tenaga mikrohidro dan lain-lain ya, jasa lingkungan itu banyak. Kemudian ada inovasi kelembagaan, dukungan pemerintah, kemitraan ya, dan seterusnya. Maka inilah sebetulnya di desa itu akan tumbuh ya modalnya akan terakumulasi di desa karena sektor-sektor ekonominya bisa dihidupkan di desa. Kemudian uang yang beredar berarti akan bertahan di desa, tidak terserap keluar, tidak tersedot ke kota. Dulu misalnya saya kalau ingat masa kecil itu kalau beli cangkul, beli pisau itu ya di tetangga sebelah yang pandai besi ya. Tetapi sekarang itu kan kerajinan itu sudah nggak ada, artinya kita harus beli produk dari kota ya, dari pabrik di kota ya. Jadi uangnya terserap di kota ya. Jadi itu yang terjadi sekarang. Karena apa? Karena land reform tidak dijalankan, alokasi tanah untuk koperasi tidak diberikan, kemudian industrialisasi pedesaan macet ya, sehingga kemudian tidak terjadi transformasi struktur ketenaga kerjaan di pedesaan ya,
Karena sebetulnya tidak semua tenaga kerja di pedesaan itu bisa hanya tinggal di sektor pertanian, kan pasti terbatas ya sektor pertanian. Sebagian harus diantarkan. Nah, diantarkannya itu adalah kalau industrialisasi pedesaan itu bisa diciptakan, atau kemudian ada HGU milik koperasi, dan seterusnya, itu mestinya sebagian diantarkan ke situ. Tetapi ini tidak terjadi, sehingga kemudian tenaga kerja yang terlempar dari pertanian, bahkan dari pedesaan, karena sektor kerajinan pedesaan sudah habis gitu ya, itu akhirnya harus lari ke kota ya. Mereka miskin di desa, pindah miskin di kota, karena di kota mereka tidak semuanya terserap di sektor industri, sebagian kerja di sektor informal, sebagian menjadi TKI ya, yang banyak sekali terjerat pada perdagangan manusia, korban kekerasan seksual dan seterusnya. Jadi itu semua terjadi karena apa? Karena dua visi transformasi agraria yang dimandatkan oleh UPA itu tidak dijalankan ya. Sebesar-besar kemakmuran rakyat itu gagal sebetulnya dijalankan oleh pemerintah ya. Saya kira itu dulu ya yang bisa saya sampaikan. Masih banyak sebenarnya, tapi nanti nggak ada waktu untuk diskusi. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator.